Tapi Pak katanya Edo agak sedikit sulitan Pak karena satu soal itu isinya banyak banget. Oke, gak apa-apa. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mulai ya perkuliahan kita di mata kuliah riset pemasaran ya. Di mata kuliah riset pemasaran ini kita masuk ke sesinya sesi ke-9 ya. Sesi ke-9 setelah teman-teman kemarin sudah melaksanakan ya namanya ujian akhir tengah semester ya. Ujian akhir tengah semester. Nah, kemarin sudah mengerjakan, berarti sekarang sudah masuk ke dalam sesinya adalah sesi yang ke-9. Nah, di sesi ke-9 ini kita akan lebih fokus ya membahas tentang bagaimana sih namanya teknik ya, teknik pengumpulan data primer dengan menggunakan survei dalam pemasaran ini. Nah, teman-teman jelas ya bahwa yang namanya riset pemasaran ini ya setidaknya kita akan benar-benar turun ke lapangan, kita akan mensurvei, namanya survei berarti kan observasi. Apa observasi? Kita melakukan observasinya adalah observasi yang dilakukan benar-benar di dalam pencarian data sesuai dengan pemasarannya apa, kita meriset, agar apa? Agar kita bisa menemukan kembali strategi apa nih yang akan kita laksanakan, yang akan kita ambil di dalam pengumpulan atau mungkin perbaikan buat strategi marketing ke depannya. Ini goal targetnya itu. Nah, sebagaimana teknik tentang data primer. Data primer adalah data yang penting ya, di mana data tersebut adalah data yang benar-benar kita dapatkan langsung dari sumber yang valid gitu datanya. Kita akan bahas lebih mendetail nih. Diharapkan setelah mempelajari ini, teman-teman nanti dapat memahami ya bahwa mahasiswa memahami penggunaan survei untuk mengumpulkan data primer dalam riset pemasaran. Nah, ini tujuannya teman-teman setelah belajar dengan menggunakan survei dengan metode dalam pengumpulan data primer. Nah, survei itu sendiri apa? Survei itu sendiri adalah pemeriksaan ya. Kita memeriksa atau penelitian secara komprehensif. Nah, namanya komprehensif berarti penelitian ini kita laksanakan benar-benar secara mendetail. Jadi secara komprehensif itu berarti dari hulu ke hilir, dari asal mulanya kita mencari tahu sejarahnya apa, sampai dengan ada gap, ada masalahnya apa, sampai kita bisa memberikan yang namanya alternatif solusi. Itu survei. Survei yang dilakukan dalam melakukan penelitian biasanya dilakukan dengan menyebarkan namanya kuesioner atau wawancara dengan tujuan untuk mengetahui siapa mereka, ya, apa yang mereka pikirkan, apa yang mereka rasakan, ada nggak kecenderungan terhadap sesuatu untuk melakukan suatu tindakan. Nah, ini adalah survei. Nah, setelah survei itu ada, survei itu lazim ya dilakukan dalam penelitian kuantitatif maupun penelitian yang bersifat kualitatif. Nah, dengan sendirinya penelitian-penelitian ini yang jelas ya diharapkan kita mencari data yang akurat dan valid sesuai dengan apa yang kita harapkan dan kita inginkan. Dalam penelitian kualitatif, survei lebih merupakan pertanyaan tertutup ya. Artinya pertanyaan ini dijawab dengan menggunakan jawaban yang bebas gitu. Tapi kalau kuantitatif, data itu sudah dibuatkan kuesioner, nanti si responden itu hanya menjawab apakah dia sangat setuju, apakah dia setuju, apakah dia cukup setuju, ya kan? Apakah dia mengatakan ragu-ragu atau tidak setuju atau sangat tidak setuju. Nah, itu kalau bersifat kuantitatif. Tapi kalau bersifat kualitatif di sini dia pertanyaan tertutup dan mereka boleh mengeksplor jawabannya tergantung dengan apa yang mereka inginkan yang kita berikan soal itu tersebut. Nah, itu yang benarnya yang bersifat data kuantitatif maupun data kualitatif. Nah, kalau kuantitatif dia lebih terbuka, memilih bebas di situ. Nah, ini yang berhubungan dengan survei. Kemudian teknik pengumpulan data primer. Nah, ini merupakan data asli ya yang dikumpulkan oleh yang namanya periset. Ya, namanya periset di sini berarti orang yang meneliti ya, orang yang meneliti untuk menjawab masalah risetnya secara khusus. Kemudian survei dalam pemasaran ini ada namanya data primer. Ini diperoleh secara langsung dari sumbernya.
Sehingga periset ini merupakan tangan pertama yang memperoleh data tersebut. Ini ya, namanya survei dalam menggunakan data primer. Kemudian, karena datanya ini primer, data tersebut dikumpulkan sendiri oleh periset. Nah, tentu saja ini akan dibutuhkan ya suatu komitmen yang lebih besar dibandingkan dengan perolehan dengan menggunakan data sekunder. Kemudian, riset yang mengandalkan data primer relatif ya membutuhkan biaya dan sumber daya yang lebih besar ya, seperti biaya, kemudian waktu yang lebih lama dan lebih rumit dibandingkan dengan data sekunder itu sendiri. Nah, ini adalah riset yang mengandalkan data primer yang bersifat kualitatif. Kemudian ada beberapa teknik ya, ada beberapa teknik yang mengumpulkan data primer. Yang pertama, bisa kita menggunakan teknik observasi. Apa teknik observasi? Ini adalah suatu metode pengumpulan data primer ini dalam survei pemasarannya. Ini biasa dilakukan melalui proses pencatatan pola perilaku subjek, dalam hal ini orang, objek atau kejadian yang sistematik tanpa adanya pertanyaan atau komunikasi dengan individu-individu yang diteliti. Ada beberapa jenis subjek ya, atau objek dan kejadian yang dapat diobservasi oleh periset, antara lain perilaku fisik. Nah, ini otomatis adalah salah satu perilaku dari secara personal yang tidak bisa kita ini kan, tapi ini juga bisa kita observasi. Artinya bisa benar-benar terlihat kan. Perilaku verbal bisa terlihat, perilaku ekspresif bisa terlihat ya, benda fisik atau ada kejadian rutin yang secara terus-menerus berlangsung maupun secara temporal. Nah, ini adalah teknik dengan menggunakan observasi. Kemudian, teknik pengumpulan data primer juga ada yang namanya jenis-jenis observasi yang tadi ya, itu dibedakan jadi dua macam ya. Ada observasi secara langsung, ada observasi mekanik. Bedanya apa? Kalau observasi langsung ini ditujukan untuk subjek dan objek penelitian yang sulit diprediksi. Penggunaan teknik observasi langsung ini memungkinkan bagi peneliti untuk mengumpulkan data mengenai perilaku dan kejadian secara detail. Nah, ini adalah observasi langsung. Kemudian yang kedua, ada yang namanya observasi mekanik. Teknik observasi mekanik ini digunakan dengan bantuan peralatan mekanik. Antara lain seperti kita menggunakan kamera, gunakan video, atau dengan menggunakan mesin penghitung. Observasi mekanik ini umumnya diterapkan pada penelitian terhadap perilaku atau kejadian yang bersifat rutin atau berulang-ulang dan tidak terprogram. Nah, ini adalah jenis observasi dari observasi mekanik. Kemudian berikutnya, ada yang namanya teknik berikutnya yang kedua setelah teknik observasi tadi. Yang kedua adalah dengan menggunakan teknik survei. Teknik ini dia merupakan metode pengumpulan data primer yang menggunakan pertanyaan lisan dan tertulis. Metode ini memerlukan adanya kontak atau hubungan antara peneliti dengan subjek, dalam hal ini responden penelitian, untuk memperoleh data yang diperlukan. Data yang diperoleh sebagian besar ini merupakan data yang bersifat deskriptif. Meskipun ya, pengumpulan data dengan metode survei dapat dirancang untuk menjelaskan hubungan sebab akibat. Periset umumnya menggunakan metode survei yang sama dengan banyaknya subjek yang ada. Ini survei ya. Jadi terjun ke lapangan dan memberikan pertanyaan, boleh pertanyaan lisan, pertanyaan secara langsung ditanyakan, atau dengan menggunakan pertanyaan yang tertulis. Penggunaan survei dalam riset pemasaran. Di sini ada beberapa hal ya. Survei itu merupakan metode yang digunakan dalam riset pemasaran karena dapat dipergunakan secara luas. Dalam melakukan survei riset pemasaran, informasi sangat dibutuhkan untuk mengumpulkan data dengan menanyai orang melalui daftar pertanyaan
atau kuesioner yang terstruktur. Dengan melakukan survei ya, dalam riset pemasaran preset tadi dapat memperoleh informasi sebagai preferensi, sikap, atau pendapat responden yang diungkapkan dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan. Survei ini juga bertujuan untuk meliput banyak orang sehingga hasil survei dapat dipandang ini mewakili populasi atau merupakan generalisasi. Survei biasanya melibatkan banyak responden, bisa ratusan bahkan ribuan orang ya, tergantung pada tujuan dan batasan riset yang ada. Kondisi ini tentu berbeda dengan metode kualitatif ya, yang biasanya menggunakan teknik wawancara yang cenderung menggunakan lebih sedikit partisipan, dalam hal ini responden tadi, dan menetapkan analisis kualitatif. Ini adalah penggunaan survei dengan menggunakan riset pemasaran. Kemudian, penggunaan survei berikutnya ini juga dapat ditinjau dengan cara menjalankannya. Bagaimana survei dapat dikelompokkan menjadi beberapa bentuk. Ya, ada survei yang secara individu, ada survei intercept, ada survei melalui telepon atau melalui WhatsApp, melalui video call ya, atau survei melalui surat. Surat di sini boleh juga surat elektronik ya, atau survei dengan menggunakan internet. Ini boleh digunakan. Ini adalah survei yang dikelompokkan menjadi beberapa bentuk di situ. Kita bahas satu persatu. Yang pertama tadi dikatakan ada yang namanya survei secara individu. Survei ini dijalankan seorang preset dengan menemui responden secara bertatap muka. Ini ketemu langsung nih, face to face ya. Preset ini atau petugas lapangan, biasanya ada orang preset ya, yang suruh ke lapangan adalah orang lain. Dia membayar jasa orang lain atau seorang preset lainnya untuk mengambil data ke lapangan. Boleh nggak? Boleh. Gitu. Nah, kalau ini dijalankan dengan menggunakan menemui responden tadi secara bertatap muka, maka periset atau petugas lapangan tadi yang ditugaskan itu akan menanyai responden dengan sejumlah pertanyaan terstruktur yang sudah disiapkan sebelumnya. Jawaban responden terhadap pertanyaan-pertanyaan ini akan dicatat oleh periset untuk dianalisis lebih lanjut. Itu adalah survei secara individu. Kedua, penjelasan tentang survei intercept. Ini berarti survei yang dilakukan dengan menghentikan responden yang sedang berjalan di mall ya, atau tempat-tempat lain, lalu meminta kesediaannya secara sukarela untuk berpartisipasi dalam survei tersebut. Dalam hal ini periset harus akan mengidentifikasi dulu nih calon responden yang diyakini memiliki qualified sesuai dengan topik riset apa yang akan diambil. Nah, ini intercept. Jadi benar-benar ketemunya tanpa ada persiapan, kita pun harus cerdas mana yang akan kita riset orangnya, mana yang akan kita tanyakan sebagai sumber referensi dan sebagainya. Nah, ini adalah ya ibaratnya itu tanpa persiapan apapun ya, langsung gitu. Ini adalah namanya survei intercept. Yang ketiga, ada yang namanya survei melalui telepon. Ya. Survei ini dijalankan melalui percakapan lewat telepon. Atau sekarang udah zamannya menggunakan video call ya, dengan WhatsApp atau mungkin dengan menggunakan media lainnya seperti Zoom ya, seperti Google Meet dan sebagainya, yang dianggap survei melalui telepon ini akan lebih komprehensif ya. Karena kalau via by phone hanya suara, tapi kalau menggunakan video call terlihat gambarnya ya, terlihat orangnya. Jadi seperti seolah-olah bertemu tatap muka, cuma bedanya daring ya di dalam jaringan. Responden yang digunakan tentunya ini berbatas ya pada pemilik telepon yang biasanya terdaftar dalam buku petunjuk nomor telepon. Nah, calon responden terlebih dahulu ini akan dihubungi nih lewat telepon atau media lain dan akan dimohon kesediaannya, diminta waktunya untuk berpartisipasi dalam riset. Nah,
ini disurvei melalui telepon. Yang keempat, ada yang namanya survei melalui surat. Bentuk survei melalui surat ini dijawab sendiri oleh responden sehingga dimungkinkan bahwa periset dan responden tidak pernah saling bertemu karena hanya surat dikirim, kemudian diisi, setelah itu dikembalikan kembali kepada periset. Sehingga tidak ada pertemuan langsung, tidak ada percakapan, mereka hanya mengisi surat atau mengisi teks yang ada sesuai yang ditanyakan seperti itu. Ya. Nah, ini secara otomatis kalau dia tidak bertemu langsung maupun tidak langsung karena dengan menggunakan daring dalam jaringan ya ataupun misalnya percakapan gitu ya. Metode ini dipandang murah ya, namun periset tidak mampu mengontrol tanggapan responden dan kemungkinan responden mengabaikan cukup besar. Nah, ini adalah surat karena kan orang udah males ya dengan kesibukan yang luar biasa, mau tidak mau mereka harus ngisi dan tidak kenal dengan kita tidak pernah silaturahmi, kita tidak pernah datang dan sebagainya. Alhasil orang tersebut akan lebih cuek ya dibandingkan dengan kita bertatap muka secara langsung. Nah, ini adalah termasuk juga salah satu kelemahan ya dari namanya survei melalui surat. Kemudian yang kelima ada yang namanya survei melalui internet. Bentuk survei ini terkini ya, yang dapat dijalankan melalui pemanfaatan fasilitas internet. Nah, penggunaan survei melalui internet tentunya memiliki kelebihan dalam cakupan geografi. Ya, responden ini luas yang diambilnya sehingga dengan menggunakan biayanya pun yang cukup murah dan waktu yang super cepat. Di samping manfaat yang bisa diperoleh, survei melalui internet memiliki beberapa kelemahan, yaitu terbatas pada penggunaan internet yang biasanya memiliki karakteristik tertentu, generalisasi yang sangat tua, atau mereka yang jauh dari teknologi tentu tidak dapat ikut berpartisipasi dengan menggunakan survei yang dijalankan melalui internet atau daring tersebut. Demikian, internet juga memiliki kelemahan ya pada ketidakpastian kualitas respondennya. Karena yang dijawab itu ya sama seperti saat ini kita belajar online, belajar daring, belajar dalam jaringan. Sehingga kita tidak tahu aktivitas apa yang sedang dilakukan. Beda halnya kalau posisinya di satu tempat yang sama. Duduk berbarengan terlihat dia sedang ngapain dan fokus kepada satu pekerjaan yang bisa dikerjakan. Tapi kalau dalam jaringan tidak bisa. Tergantung ada yang di jalan, ada punya kesibukan lain dan sebagainya sehingga kualitasnya di sini dianggap ada memiliki kelemahan yang ada. Kemudian ada lagi yang namanya faktor-faktor yang menentukan metode survei. Dalam menentukan metode survei, ada beberapa faktor yang harus periset lakukan. Antara lain, membuat yang namanya hipotesis awal. Apa sih hipotesis? Hipotesis itu adalah gini gambarannya. Kalau kita misalnya ketemu sama orang baru nih, orang baru ini kalau dilihat dari jauh mukanya sangat seram ya. Misalnya mukanya garang ya, dia mungkin pakai kumis, pakai tato dan sebagainya. Sehingga kita berprasangka atau hipotesisnya adalah wah orang tersebut pasti orang galak. Kan? Tapi setelah kita ngobrol, setelah kita berteman dan sebagainya, ternyata orangnya unik, lucu dan sebagainya. Nah, ini adalah hipotesis awal. Atau orang yang kita duga dia orang baik. Wah, ini kayaknya asik nih segala macam, tetapi berkebalikan, itu hipotesis. Hipotesis itu dapat diartikan bahwa dia itu sebagai dugaan sementara terhadap sesuatu. Bagaimana cara membuat hipotesis awal? Hipotesis awal ini merupakan anggapan yang mungkin benar, yang harus diuji dulu kebenarannya dan dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan untuk dasar penelitian lebih lanjut. Ini adalah hipotesis awal. Contoh,
Obat X mengandung paracetamol 150 gram. Ini dianggap dapat menurunkan panas anak dengan berat badan 70 kg. Dan berat badan 70 kg dianggap ideal ya oleh penderita gula pada usia 50 tahun misalnya. Nah, ini adalah hipotesis. Nama hipotesis itu perlu diuji. Diuji kebenarannya, benar tidak, sama tidak, terjun ke lapangan dengan menggunakan observasi tadi, dengan menggunakan survei tadi. Sehingga ketika sudah menggunakan, maka alhasil ini kita akan mengetahui mana yang merupakan metode yang lebih baik. Hipotesis apa yang sebenarnya ada. Kemudian diuji di lapangan agar kita bisa menemukan hipotesis kita benar atau salah. Kemudian, faktor yang menentukan berikutnya adalah melakukan observasi. Penggunaan data melalui observasi ini dijalankan dengan mengamati dan mencatat pola perilaku orang, objek atau kejadian-kejadian melalui cara yang sistematik. Nah, ini menurut Maltohan et al. Jadi ini penulisnya banyak di tahun 96. Dalam hal ini, periset tidak berkomunikasi atau bertanya dengan orang atau objek yang sedang diobservasi, sehingga orang atau objek yang sedang diobservasi tidak sadar kalau mereka sedang kita teliti. Itu adalah metode observasi. Berikutnya, menentukan media komunikasi yang akan dipergunakan untuk pengumpulan data. Nah, kita pikirkan nih. Media apa yang akan kita gunakan di dalam menentukan metode survei. Dalam hal ini, periset dapat mempergunakan berbagai macam komunikasi untuk mengumpulkan data dalam penelitian. Di antaranya adalah media internet, ya, media massa maupun media tulis. Berikutnya, yang keempat, ada yang namanya pengumpulan data. Apa yang dikumpulin? Yang dikumpulin adalah cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Instrumen sebagai alat bantu dalam menggunakan metode pengumpulan data ini merupakan sarana yang dapat diwujudkan dalam benda. Misalnya angket, misalnya perangkat tes, misalnya pedoman interview, ya, pedoman observasi, skala, dan sebagainya. Ini adalah teknik di dalam pengumpulan data. Yang kelima, bagaimana melakukan penelitian lanjut. Setelah semua dilakukan, barulah periset melakukan penelitian lebih lanjut terhadap hasil survei data pemasaran dalam pemasaran agar mendapatkan hasil penelitian yang diinginkan. Kuesioner sebagai teknik pengumpulan data dalam riset pemasaran, ya. Yang pertama, kuesioner merupakan pengumpulan data pada kondisi tertentu yang kemungkinan tidak memerlukan kehadiran periset. Nah, kalau Anda nggak mampu hadir, nggak siap hadir, Anda cukup menitipkan soal kuesioner kepada orang yang dipercaya atau periset yang dipercaya agar menyampaikan kepada responden, ya, yang akan diteliti. Yang kedua, biasanya kuesioner ini digunakan untuk menanyakan beberapa pertanyaan penting yang diajukan periset, ya, kepada subjek, dalam hal ini orang atau responden. Yang ketiga, pertanyaan yang dibuat pun harus terstruktur, ya, agar subjek dapat memahami maksud dan tujuan dari periset dalam melakukan survei pemasaran. Keempat adalah kuesioner atau angket adalah sejumlah pertanyaan yang tertulis dan digunakan untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti tentang pribadinya atau hal-hal yang terbaru, hal-hal yang bisa diambil di dalam data pribadi orang tersebut. Jika dipandang dari cara menjawab kuesioner, ini kuesioner dapat dibedakan menjadi dua macam. Ada kuesioner terbuka, ada kuesioner tertutup. Kalau kuesioner terbuka adalah kuesioner yang memberikan kesempatan kepada responden
untuk menjawab dengan kalimat sendiri itu adalah kuesioner terbuka, pilihan ganda. Tetapi kalau kuesioner tertutup di sini, yang sudah disediakan jawabannya sehingga seorang penulis atau periset tinggal memeriksa hasil yang namanya dari responden tadi. Teknik ini memberikan tanggung jawab ya kepada responden ya untuk cara membacanya, untuk menjawab pertanyaan atau pernyataan. Kuesioner dapat didistribusikan juga dengan cara yang baik. Antara lain, secara langsung disampaikan kepada peneliti ya, dikirim melalui paket atau majalah, diletakkan di meja-meja ramai melalui ataupun melalui pos faksimil atau komputer. Ya, itu ya yang bisa saya sampaikan di pertemuan ke-9 ini. Sekarang kita diskusi tentang teknik pengumpulan data primate dengan menggunakan metode ini. Silakan. Jika ada sharing atau pertanyaan, saya persilakan dulu. Monggo, silakan. Ada? Kita sharing pembahasan kita yang hari ini. Nanti juga ini akan berujung dan akan masuk juga ke dalam tugasnya. Nanti yang minggu depan nanti kita presentasi gantian nih. Saya sediakan waktu 2 minggu ya. 2 minggu. Nanti bahan pertemuan yang besok dan ini akan saya record. Nanti akan saya masukin ke link YouTube saya. Nah, minggu depan dan 2 minggu ke depan ini kita manfaatkan nih. Kita manfaatkan teman-teman bisa mengeksplor tugasnya ya dengan menggunakan presentasi. Nanti bikin aja PowerPoint ya kurang lebih sekitar 5 sampai 7 slide. 5 sampai 7 slide agar teman-teman ini bisa mempresentasikan tentang riset di tempat kerjanya masing-masing gitu. Silakan jika ada pertanyaan dulu, saya buka pertanyaan, silakan. Ada, silakan. Ya Pak, malam Pak. Malam. Dengan Hendra Isyanto Pak. Ya, silakan Pak Hendra. Ini Pak tentang riset pemasaran itu mencakup tentang marketing digital juga ya Pak. Digital juga harus tetap kita melakukan penelitian gitu ya Pak. Karena kan menyangkut marketing kan luas ya Pak ya. Ada yang marketing digital atau yang marketing yang biasa gitu Pak, yang udah berjalan gitu. Itu, Pak. Ya, baik Pak Hendra, terima kasih. Marketing ini kan pemasaran ya. Pemasaran ini adalah salah satu ujung tombaknya suatu perusahaan atau instansi di dalam memenangkan suatu persaingan. Ya, berawal dari kata pemasaran. Nah, ujung-ujungnya pemasaran ini harus bisa membuat orang lain penasaran. Ketika orang sudah penasaran, maka pertanyaan munculnya adalah orang tersebut tertarik untuk membeli atau tidak. Itu. Kemudian berhubungkan dengan pemasaran yang konvensional. Saya mengatakan konvensional ya. Pemasaran yang terbiasa yang dari zaman dulu yang namanya brosur harus dicetak. Kemudian kita turun ke lapangan ya. Kemudian kita menyebar dengan tim kita pemasaran, kemudian menyebarkan brosur, memberikan informasi-informasi kepada orang lain. Nah, ini dikatakan bahwa pemberian informasi ini harus cepat. Zaman dulu menggunakan media cetak, majalah, koran ya, dan yang lainnya. Kemudian masuk ke era yang masih konvensional. Yang dikatakan zaman dulu itu radio. Radio juga termasuk salah satu media pemasaran yang sangat aktif ya pada waktu zaman penjajahan ya, sudah mulai ada radio dan itu pun efektif juga sampai masuk ke televisi. Nah, zaman dulu belum ada internet, televisi itu sekali tayang berapa ya,
setiap produk yang muncul di jam-jam orang pulang kerja itu lebih mahal satu kali tayangnya dibandingkan yang tayangnya tengah malam atau pagi atau subuh. Yang orang mayoritas menontonnya sedikit. Nah, sekarang bergeser polanya. Televisi yang dulu ditunggu-tunggu ya, saat ini dengan adanya digitalisasi, semua pola sudah berubah. Dan alhasil kita sekarang lebih senang nonton di YouTube ya, atau mencari siaran ulang televisi pun tinggal kita start YouTube-nya, dia akan ketemu. Ini yang menyebabkan polanya berubah ke arah digital. Digitalisasi dan komunikasinya berbeda. Kemarin adalah komunikasinya dengan menggunakan media cetak, nah sekarang dengan menggunakan media sosial. Pergeseran ini pun juga berubah. Yang dulunya manusia adalah sebagai makhluk sosial, yang dimana manusia itu harus ketemu orang lain, harus face to face, harus ketemu, harus datang, setelah itu menyampaikan informasinya kepada orang tersebut dengan cara dia ketemu, menjelaskan. Nah, itu adalah media makhluk sosial yang dimana kita harus ketemu dan ketemu. Nah, saat ini pergeseran zaman di pasca pandemi COVID, 3 tahun kita COVID, 2 tahun sampai 3 tahun kita pandemi COVID ya, dari tahun 2020 yang sudah disahkan sampai dengan tahun 2022, 2023 ini adalah tahap yang pemulihan pasca pandemi. Di 2 tahun tersebut manusia berbondong-bondong dipaksa, yang biasanya hidupnya mereka langsung sering silaturahim, sering jalan-jalan keluar, sering bermobilitas tinggi, tiba-tiba dikurung, tidak boleh kemana-mana, dan dibatasi pergerakan manusia tersebut agar mereka tetap di rumah dengan bantuan hanya internet sebagai media yang bisa menghubungkan satu dengan yang lainnya. So, 2 kali lebaran kan kita kan tidak bisa silaturahim kan, yang sudah mau pulang kampung dan sebagainya tidak boleh, dianggapnya nanti kita akan membawa virus baru dan sebagainya pada zaman itu gitu. Nah, saat ini di tahun 2023 dengan 2 tahun kita sudah terbiasa online, dan saat ini kita dipaksa lagi dengan keadaan yang harus membalancing, menyeimbangkan antara online dan offline. Kenapa dikatakan seimbang? Karena ketika misalnya adanya online dan adanya offline, maka akan menjadi perpaduan yang ibaratnya yang pas. Jadi teman-teman berbagai macam hal nih saat ini kuliah. Teman-teman tidak harus datang ke kampus, teman-teman bisa di mana saja, teman-teman bisa kuliah di mana saja, bisa dengan menggunakan HP dan sebagainya, yang tanpa ribet dan harus datang ke kampus, duduk manis di kelas, kemudian belajar di kelas. Ini pergeseran zaman. Dengan pergeseran zaman tersebut, mau tidak mau kita harus siap dengan perubahan yang ada. Termasuk ke dalam marketing pun sama. Digitalisasi sama. So, sekarang kalau mengisi kuesioner, jarang saat ini orang mengeprint menggunakan kertas. Biasa mereka menggunakan Google Form. Biasa mereka menggunakan yang lain, sehingga orang suruh mengisi. Ketika orang sudah mengisi, maka selanjutnya orang tersebut itu tinggal mengklik, kemudian submit. Ketika sudah submit, maka data tersebut sudah langsung ke-record di komputer kita dengan bantuan internet. Inilah kecanggihan, inilah kehebatan yang memang saya rasa perkembangan zaman ini harus disikapi dengan cara positif. Saat ini kita di 3 masa ya. Ada orang yang lahiran sekitar kelahiran 70 ke atas. Ini adalah orang-orang yang memang harus belajar ekstra untuk belajar teknologi, karena mereka yang di zamannya tidak ada teknologi, saat ini dipaksa dengan adanya teknologi. Yang kedua adalah generasi milenial, generasi yang dimana orang tersebut itu adalah masa transisi antara digital dan antara manual, sehingga orang tersebut itu bisa menyesuaikan nih cepat gitu. Dan teman-teman yang lahir tahun 2000-an adalah teman-teman yang mempunyai jiwanya adalah zilenial, generasi Z. Di mana generasi Z ini adalah generasi yang berbeda dengan zamannya pada waktu dulu saya ya, atau mungkin orang-orang yang kolonial saat ini perubahannya yang luar biasa. Tingkat sopan santunnya juga luar biasa, etikanya juga luar biasa. Saat ini sudah berubah.
pergeseran moral yang ada di saat ini. Ini perubahan. Nah, sehingga perubahan-perubahan tadi, marketing tadi, sebisa mungkin kita harus bisa menyesuaikan dengan keadaan zaman yang ada. Kalau kita nggak bisa menyesuaikan dengan zaman yang ada, alhasil kita akan ketinggalan. Orang mencari informasi sekarang lebih mudah ya dengan menggunakan gadgetnya mereka. Bayangkan zaman dulu mencari informasi harus datang ke tempat tersebut. Setelah itu mencari informasi yang lebih akurat dan membutuhkan waktu yang lama. Kalau dengan internet tidak menggunakan lama. Teman-teman punya media sosial, ada Facebook, ada Instagram, ya, ada TikTok, ada Twitter, ya, ada yang lainnya. Nah, rekam jejak digital kita melalui Facebook, melalui Instagram, ya. Nah, itu akan tetap selalu ada dan muncul sampai kapanpun. Karena apa? Dia sudah tersimpan di dalam big data. Di data besarnya Indonesia, data besarnya dunia, itu tidak akan pernah terhapus. Itu namanya rekam jejak digital. Nah, perubahan-perubahan ini yang menyebabkan kita ini harus cerdas dan melihat peluang yang ada. Ya kan? Makanya di dalam suatu bisnis, di dalam suatu pemasaran, jika teman-teman ingin menjadi orang yang memenangkan pasar, bisa teman-teman lakukan cara yang pertama adalah jadilah yang the best. Jadilah yang terbaik. Jadilah yang unggul. Ketika teman-teman menjadi orang yang the best, ya, unggul dan sebagainya, ini adalah orang yang bisa bersaing dengan produk manapun dalam perusahaannya. Yang kedua setelah the best, nah, kita bisa menjadi orang yang the first. Orang yang melakukan pemasaran dengan menggunakan cara yang unik. Yang pertama kalinya kita yang menggunakan pemasaran tersebut. Itu the first. Setelah the first, ada kalau kita tidak bisa jadi pertama, kita nggak bisa jadi yang unggul, ya. Berikutnya adalah cari yang different. Cari produk kita adalah produk yang mempunyai beda. Ketika produk yang mempunyai beda, secara otomatis produk kita adalah produk yang baru, produk yang tidak dijiplak, tidak diplagiasi oleh produk lainnya. Kita adalah produk yang mempunyai ciri kekhasan, ciri khusus di dalam produk kita tersebut. Sehingga orang akan lebih ingat dengan produk kita. Itu perubahannya. Sehingga riset pemasaran pun yang dulunya tadi biasanya ketemu, ya, saat ini bisa melalui by phone, saat ini bisa wawancara dengan menggunakan dalam jaringan, ya, dan sebagainya, sehingga memudahkan waktu kita. Tapi tetap silaturahmi harus tetap berjalan, ya, face to face dibandingkan dengan orang lain, ya, dibandingkan kita tidak pernah sekali atau dua kali pun kita yang, ya, ibaratnya yang offline. Itu perlu banget. Karena kenapa? Karena tanpa disadari manusia itu adalah makhluk sosial. Yang dimana makhluk sosial itu perlu juga untuk ngumpul. Untuk ngumpul-ngumpul, untuk duduk bareng, diskusi dan sebagainya. Sehingga dengan adanya seperti ini ya memudahkan kita, ya, dalam hal apa? Dalam hal memenangkan pasar kita. Itu di marketingnya. Jadi sebisa mungkin marketing harus menyesuaikan dengan zamannya. Pak, sekarang online, sekarang digital, harus berubah. Kalau tidak berubah, kita tidak akan pernah memenangkan persaingan dalam pasar tersebut. Kurang lebih seperti itu. Silakan, jika ada lagi, monggo. Atau ada yang mau menanggapi, silakan. Ayo, ada lagi? Yang jelas, inti dari yang namanya
pemasaran dengan menggunakan data primer ini adalah data yang dicari, adalah data yang diminta, data yang harus disiapkan ya oleh tempat penelitian kita. Kita mengambilnya pun harus lebih bijak, kita mengambilnya pun harus meminta yang lebih sopan dan sebagainya, sehingga etika di dalam kita meneliti itu tidak sembarangan kita mengambil data seolah-olah kita seperti minta data dari atasan ke bawah, tidak boleh. Ada caranya, ada etikanya, bagaimana cara dan sebagainya, ini bisa teman-teman lihat, bisa teman-teman praktekkan ya. Budaya-budaya orang-orang dulu ya, yang sopan santunnya yang luar biasa masih mereka pegang ya, dibandingkan dengan saat ini sudah mulai ada namanya pergeseran moral. Dengan pergeseran moral tersebut ya, mau tidak mau kita harus lebih cerdas menyikapi yang namanya penelitian dalam riset ini pun sama. Karena berhubungan dengan pimpinan, berhubungan dengan atasan, berhubungan dengan teman sejawat, teman kerja dan sebagainya, sehingga data tersebut harus benar-benar clear. Harus benar-benar tidak boleh ada sesuatu hal yang di luar ini ya, di luar konteks gitu. Itu ya yang namanya data primer. Dan tidak semua tempat memberikan data primer sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Kadang mereka memberinya yang usang ya, yang sudah 2 tahun, 3 tahun dan sebagainya. Ya, tapi itulah resiko. Resikonya kita menjadi seorang preset. Kan ada yang namanya di situ ada yang namanya apa ya? Yang namanya itu orang preset ya, dibayar sama negara. Dan riset tersebut itu adalah menjadikan dia menjadi seorang intelijen dari suatu pasar. Kenapa saya katakan intelijen? Karena intelijen tersebut adalah orang yang memang dia benar-benar siap ya. Untuk apa? Untuk dia bisa memahami, dia bisa melihat potensi-potensi apa nih yang kira-kira akan berkembang. Ini adalah yang berhubungan dengan ini ya, dengan kebutuhan untuk bisa memasarkan pemasaran yang lebih baik. Sehingga dengan pemasaran yang lebih baik ini membuat kita menjadi harus benar-benar siap dengan berbagai macam keadaan-keadaan, sehingga perubahan-perubahan zaman yang begitu sangat cepat. Dengan perubahan cepat ini mau tidak mau sebagai marketing kita harus siap dengan berbagai macam perubahan dan resiko yang ada dengan perkembangan zaman yang ada. Seperti itu. Silakan. Ada yang menanggapi atau mau bertanya silakan. Pak, izin bertanya, Pak. Monggo silakan Mas Faisal. Kan tadi kita harus bisa menyesuaikan dengan zaman ya, Pak, di Iya. marketing ini. Nah, tapi kalau saya lihat, Pak, untuk saat ini masih ada ibaratnya UMKM yang masih menggunakan pemasaran dulu gitu, Pak. Dan juga rata-rata yang dagangnya itu orang-orang tua gitu, Pak. Dan termasuk orang tua saya juga ya, Pak, kan orang tua saya juga jualan bakso ya, Pak. Tapi pada saat saya dikenalin gitu sama saya buat posting di ini, mereka itu ibaratnya menolak lah, kebanyakan menolak dan bilangnya nggak bisa gitu, Pak. Itu gimana, Pak? Iya, memang kalau ke orang tua berbeda ya perlakuannya ya. Ketika sama orang tua, ketika kita menyampaikan sesuatu kemudian kata orang tua nggak bisa, kita nggak bisa berpendapat, kita tidak bisa spekulasi. Karena mereka memahami sesuai dengan kebenaran mereka. Dan mereka denial dengan perubahan zaman. Mereka nyaman dengan zamannya karena itu sudah menjadi keseharian. Budaya itu tercipta karena dipaksa. Ketika sudah dipaksa, dia akan membudaya. Makanya sama kan dengan kita disiplin. Disiplin itu bukan salah satu sikap yang tiba-tiba muncul. Dia adalah budaya yang dipaksa
dipaksakan budaya yang dipaksakan, ketika sudah terbiasa mereka budaya tersebut, lama-lama akan menjadi suatu kebiasaan baru. Sama dengan orang tua kita, yang dimana orang-orang tua terdahulu itu memikirkan zaman itu seperti dengan zamannya saja, tidak ada berubah. Sehingga yang terjadi adalah mereka memahami sesuai dengan kebenarannya itu. Jika kita selaku anak nih atau siapa yang memberikan masukan kepada orang tua, ya kita hanya boleh menyampaikan. Ketika sudah orang tua tidak menerima, ya cukup sampai di situ. Biarkan saja. Nah, kita bisa membuat alternatif. Bapak dengan menggunakan cara konvensional, saya bantu usaha Bapak dengan menggunakan cara saya. Saya bikin media sosialnya, saya bikin YouTube-nya, saya bikin apanya, kemudian terkenal dan kemudian berkembang. Mana Pak yang hasil yang lebih baik? Nah, orang tua biasanya memerlukan bukti. Orang tua itu pemahamannya berbeda dengan kita. Walaupun kita sarjana, walaupun kita seorang dokter, seorang profesor sekalipun, tetap jika kita berhadapan dengan orang tua tidak bisa memaksakan. Dan jatuhnya adalah nanti ujungnya berantem. Ujungnya salah paham. Dengan salah paham yang ada, ini akan membuat kita dosa. Dengan kita membuat kita dosa, kita buang-buang energi dan membuang pikiran kita dan merusak hubungan keharmonisan keluarga. Dengan keharmonisan keluarga ini yang berkurang, mau tidak mau saat ini ketika berdebat dengan orang tua atau menyampaikan apapun, tugas kita hanya menyampaikan. Orang tua mengikuti ataupun tidak, ya silahkan. Nah, kalau kita mau bantu dengan cara kita tanpa merubah pola yang sudah dilakukan oleh orang tua kita. Itu lebih bijak dibandingkan kita ini. Kita benar ataupun salah sama orang tua, kita tetap dikatakan sebagai seorang anak. Seorang anak di hadapan orang tua itu biasanya akan selalu, tuaan saya, pengalamannya banyakan saya dan sebagainya. Sehingga dengan pengalaman yang banyak ini membuat mereka itu lebih menyepelekan kita, bukan menyepelekan namanya ya, menganggap kita itu masih seperti anak kecil. Itu bedanya. Dan nanti berdepan ya bermasalah lagi. Apa masalahnya? Ketika mereka sudah tua, kita sudah mulai dewasa dan sebagainya, nanti berubah lagi polanya tuh. Orang tua jadi kekanak-kanakan. Kita yang dianggap orang yang lebih tua, ya orang anak ya yang sudah mulai tua, ya, gimana bahasanya? Anak yang sudah beranjak remaja dan remaja dia dewasa, kemudian mengurusi orang tua dan orang tua itu kembali ke kanak-kanak. Itu maksudnya begitu. Dunia ini kan hidup kita cuma sebentar ya, hubungan dengan ibaratnya 60 tahun sampai 100 tahun dan sebagainya ya, itu adalah pola yang kehidupan dunia ini cuma sebentar. Kemarin yang lagi viral kan ada seorang nenek ya yang umurnya 94 tahun dia lulus sarjana kan. Nah, itu juga saya mengatakan itu hal yang cerdas. Jadi seorang orang tua tersebut karena kewajiban kuliah itu adalah kewajiban kita adalah hanya kewajiban mencari ilmu. Kewajiban kita bukan kewajiban kita mencari gelar. Nah, seperti nenek yang itu ya, yang dia dikatakan dia dengan punya gelar di usia 94 tahun pun, ini saya katakan adalah orang tua yang terus belajar dan ingin mengikuti dengan zaman kita. Bedanya di sini. Orang tua yang dia terus upgrade ilmunya, ketika dia berbicara dengan anaknya yang sama-sama pemikiran sama-sama mengikuti perubahan zaman, ini tidak akan banyak clash-nya. Tidak akan banyak bedanya. Tetapi kalau misalnya anak dan orang tua ini tidak belajar kembali, dengan ilmunya juga sama, alhasil kita menyampaikan apapun pasti akan salah. Yang ditunggu adalah bagaimana caranya seorang anak ini bisa mengembangkan, kalau orang tua ada usaha, kembangkan usahanya, adalah kembangkan tanpa merubah pola dari orang tua kita, kemudian kita menyiapkan yang sesuai dengan yang kita pahami di online kan dan digital marketing segala macam, kemudian hasilnya mana yang paling banyak. Kalau hasilnya paling banyak digital marketing, baru orang tua itu akan paham dengan sendirinya.
Beda memberikannya. Kita nggak memberikan nasihat, kita hanya memberikan bukti kepada orang tua kita. Itu yang harus kita laksanakan ya. Karena ibaratnya ya berat ya, karena seorang anak tetaplah seorang anak. Itu. Ada lagi? Cukup Pak. Cukup Terima kasih. ya. Baik. Baik, kalau cukup ya untuk minggu ini, saya rasa saya cukupkan ya untuk di jam 8 nih. Jam 8.20 menit ya. 8.15 ya. 9.15 saya cukupkan sampai di sini. Next nanti ada tugas ya, nanti yang kemarin saya sampaikan ke teman-teman. Teman-teman bisa mulai meriset ya, sebenarnya tidak usah meriset mendalam ya. Artinya menjelaskan kembali perusahaan-perusahaan atau usaha teman-teman. Kemudian usaha itu tersebut dijadikan di dalam bentuk PowerPoint ya 5 sampai 6 slide ya, atau 10 atau 9 slide ya. Presentasikan mulai dari sejarahnya, mulai dari apa tuh kelebihan-kelebihannya apa, kekurangannya apa, pemasaran apa yang dilakukan, apa yang ingin dicapai dan sebagainya gitu ya. Nah, itu yang diangkat nih sama teman-teman dalam diskusi kita 2 minggu ke depan. Jadi 2 minggu ke depan saya ingin melihat teman-teman ini yang kemarin sudah ini kan dan harus sampai. Nah, PowerPoint-nya dikumpulkan di grup WhatsApp dulu ya. Nanti sebelum tampil, berarti kalau tampil minggu depan di hari Jumat, berarti teman-teman paling lambat mengirimkan PowerPoint-nya itu di hari Kamis. Di hari Kamis, teman-teman kumpulkan, dan itu presentasinya perorangan. Jadi 2 minggu itu dijadikan waktunya silakan. Kalau ada 6 orang berarti 1 hari 3. 1 hari 3. Kalau 4 orang 1 hari 2 ya. Silakan dioptimalkan ya, kurang lebih sekitar maksimal 30 menitan lah ya, agar teman-teman ini bisa mengeksplor tempat kerjanya masing-masing atau usahanya, sehingga nanti bersama-sama kita pecahkan nih. Ada masalah apa ya, apa yang perlu kita lakukan untuk meriset pasar dan sebagainya gitu. Jadi dijelaskan di situ. Ya. Ada pertanyaan buat tugasnya? Cukup dipahami Pak. Cukup pahami ya. Jadi tidak terlalu berat ya. Tapi nanti kita yang saya ambil adalah diskusinya aja nanti, diskusinya nanti yang lebih mendalam ya, agar kita jadi ada masukan-masukan dari teman-teman kita dalam suatu diskusi ini, sehingga nanti akan menghasilkan suatu inovasi baru, suatu ide baru yang bermanfaat buat kita semua. Terima kasih untuk hari ini, saya akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya, monggo.